Pejuang Langit, alhamdulillah sekarang saya udah bersama anak-anak PAUD. Kalau di sini sebutannya Hadonah nih. Lagi belajar pagi-pagi, pada semangat semuanya, Masya Allah. Nah, bisa dilihat kan mereka sangat senang nih belajar rame-rame begini. Habis ini nih, saya mau ngajakin ngobrol Abu sama Umu. Masya Allah. Dari Tasikmalaya, kota santri yang teduh, saya menyaksikan sebuah kisah luar biasa dari pasangan romantis yang mengabdikan harta dan jiwa mereka untuk membangun pesantren di tanah dan rumah pribadi miliknya demi syiar Islam dan amal jariah yang tak terputus. Allahu Akbar. Masya Allah, Bu Umu, luar biasa loh. Mereka tadi saya lihat semangat banget nih belajarnya. Kita bikin mereka setiap hari semangat. Nah, Abu kalau pagi-pagi gini ngisinya ngajarin apa ke anak-anak? Biasanya kalau pagi-pagi kita memberikan kisah-kisah teladan dari para nabi, adab-adab, supaya mereka memang ya diajarkan adab lah sejak awal dari kisah-kisah para nabi. Oh, berarti abis ini bakal bercerita ya? Iya. Wah, seru banget nih Pejuang Langit diceritain kisah-kisah para nabi langsung sama Abu loh, luar biasa. Nah, berarti hari ini bakal bercerita tentang kisah nabi apa nih? Kita Nabi Musa. Nabi Musa. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi kita unik sekali nanti. Anak-anak biar semangat untuk bisa mengambil teladan dari Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah, Iya, saya jadi Masya penasaran nih, pengen dengerin ceritanya Abu. Nah, Pejuang Langit, siapa sangka di balik semangat dan senyum tulus Abu dan Umu tersimpan kisah luar biasa yang menggetarkan hati. Mereka bukan hanya pejuang langit, tapi juga pejuang takdir. Terutama untuk Umu, karena atas izin Allah SWT, ia telah diberi kehidupan kedua setelah menderita sakit parah yang nyaris merenggut nyawanya. Gimana? Umu, alhamdulillah, kabarnya baik nggak? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Masya Allah, kan saya dapat cerita tuh dulu Umu sempat sakit nih. Tapi nggak kelihatan sakit nih sekarang. Apa udah sembuh ya? Alhamdulillah, insya Allah udah sehat sekarang, udah sembuh. Alhamdulillah. Umu, emang itu apa benar 2023 itu sempat sakit keras katanya? Ya, qadarullah ya saat itu Allah yang menguji tiba-tiba sakit berat gitu seperti itu. Nah, Pejuang Langit, sudah 2 tahun Umu menderita penyakit berat, bukan penyakit biasa. Pembuluh darahnya pecah dan terdapat cairan di otak. Ini membuat dirinya sempat lupa ingatan. Terkadang tubuhnya kaku dan merasakan sakit kepala yang luar biasa dan terus berulang hingga membuatnya teriak kesakitan. Ternyata benar Pejuang Langit. Jadi Umu ini dulu pernah terkena penyakit yang keras ya? Iya. Sampai, wah luar biasa perjuangan Abu itu juga nemenin Umu luar biasa banget. Nah, akhirnya itu katanya ada cairan ya di kepala Umu ya? Iya, itu. Itu apa? Karena pecah apa memang gimana? Tahunya belakangan ya, setelah 6 bulan berikutnya setelah Oh, cukup lama dong 6 bulan baru terdiagnosa ada cairan? Iya, ya waktu itu sih ya ada cairannya gitu ya. 2 pekan lah, 2 pekan kalau terdiagnosa ada cairan, itu sudah ganti dokter waktu itu. Ketemu akhirnya ini ada titik gitu. Dari hasil CT scan itu ada 1 titik yang kelihatan. Oh, ini nih kayaknya. Oh, ternyata ada cairan. Akhirnya udahlah pokoknya harus dioperasi dulu, keluarin dulu cairannya. Baik. Kemudian kita nggak tahu ini cairannya dari mana, apakah akan ada lagi atau udah diambil, udah selesai. Tapi udah ini harus segera tindakan. Akhirnya pasang selang. Gitu, pipisan ya namanya. Pasang gitu. selang apa nih? Selang, ada selangnya. Oh, masih ada? Iya, ada pompanya sini, Ya ini Allah. bulat di sini. Ke sini. Oh, jadi Sampai sekarang tembus ke sini. Umu itu hidup sekarang dibantu dengan alat tadi? Iya. Dengan selang di sini sama pompa? Ada pompa, jadi otomatis kalau ada cairan berlebih, dia akan memompa cairannya Ya keluar, dibuang ke urin gitu. Ya Allah, Pejuang Langit. Gitu, Mas. Ternyata, wah saya kira nggak separah itu loh penyakitnya. Pejuang Langit, dalam menjalani hidup sehari-hari, kini Umu sudah bersahabat dengan selang di kepala. Namun begitu, Umu menerima takdir dengan ikhlas dan tetap bersyukur karena mendapatkan kesempatan kehidupan kedua dari Allah SWT. Ini keberkahan yang jauh lebih mahal dan tidak bisa diukur dan dinilai dengan uang. Umu, jadi
mohon maaf nih, saya bisa bilang kan Umu ini diberikan kesempatan kedua oleh Allah ya, untuk sehat beraktivitas kembali. Nah, kalau bisa Umu lihat, Umu bisa balik sembuh seperti ini tuh gara-gara apa? Selain pertolongan dari Allah ya tentunya. Apa ya Mas? Sepertinya karena terutama doa dari semua ya. Gitu. Dengan hadirnya teman-teman yang jauh, yang lama tidak bertemu, kemudian datang mendoakan, insya Allah itu ada jalan pertolongan Allah, ada doa yang dikabulkan. Ya, sekarang mainnya sama Ustazah ya. Abu tinggal ya semuanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, Mas Anof sudah selesai nih kita cerita dengan luar anak-anak. biasa loh cerita Nabi Musanya. Iya, Masya Allah. Tadi sebenarnya pengen ikutan, Abu. Tapi udah deh ngobrol sama Umu dulu deh. Iya, apa nih yang diobrolin? Wah, banyak banget yang diobrolin. Ternyata Masya Allah. penyakitnya sekeras itu ya, Masya Abu Allah. ya. Saya jadi penasaran nih, Abu. Di balik pada saat sulit itu ternyata kan ada yang selalu menemani Umu waktu itu ya. Abu lah perannya yang luar biasa. Insya Allah. Gimana Masya Allah. Abu? Dulu waktu pas awal masuk rumah sakit kan katanya Abu terus yang nemenin. Iya. Itu tiap gimana malam, iya. Abu melihat Umu ketika itu? Ya, menghadapi mungkin, penyakitnya. Di saat ya Umu sakit itu ada yang merasa saya begitu berat sekali. Apa itu? Anak-anak sakit dua-duanya. Ya Allah. Jadi saya siang hari mungkin nggak tahu ini, Iya. saya gendong dua-duanya ke rumah sakit. Saya di situ ya Allah, kok sampai seperti ini gitu ya. Istri sakit dengan, sakitnya juga mungkin ini nggak sadar ya. Kalau Abu menyaksikan tuh tiap malam itu urus berguling karena kepalanya sakit. Pejuang Langit, Abu Fauzana menjadi saksi bagaimana kesakitan yang dirasakan Umu saat itu. Abu yang menjaga sang istri setiap waktu merasa sedih dan selalu diliputi kekhawatiran. Di saat kondisi istri yang berat harus menguatkan dirinya untuk menghadapi situasi terburuk, kedua anaknya juga menderita sakit yang juga tidak ringan. Abu, kan mohon maaf nih saya ngomongnya begini. Katanya waktu pada saat di rumah sakit itu kondisinya Umu itu udah mau menjelang ajal katanya. Ada tanda-tanda itu. Gimana perasaannya Abu waktu itu? Saya malahan juga sudah memasrahkan benar-benar kepada Allah ya. Bahkan saya sudah nitip ke beberapa santri di sini. Baik. Andai kata ada situasi yang sangat yang tidak diinginkan gitu ke salah satu santri saya di sini, bahwa nanti kalau ada sesuatu siapapun nanti dimandikannya di sini. Dan saya sudah tunjuk satu tempat nanti kalaupun dimakamkan koordinasikan dengan semua pihak di sini jadi pemakaman kita. Nggak tahu siapa, Abu nggak bilang siapa. Cuman kondisinya Abu sudah, Insya Allah waktu itu sudah sangat masrahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Pejuang Langit, semua ini sudah jadi takdir dan ketentuan Allah dan ujian yang harus dihadapi. Bagi Abi Fauzin, ujian ini datang bukan untuk melemahkan dirinya, tapi justru menguatkan keikhlasan di hatinya. Saat itulah tidak ada tempat untuk mengadu dan meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada alternatif lain kecuali meniti jalur langit. Saat menjaga istri tercinta, entah saat lelap dalam tidur ataupun menggigil ketika Umu teriak kesakitan, lisannya tak henti berzikir, hatinya tak lelah berdoa. Allahu Akbar. Ketika sakit, itu yang saya perbanyak untuk berzikir kepada Allah, menyiapkan diri dengan kondisi takdir apapun, untuk ridho apapun. Sampai saya salah satu doa yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim ya, bahwa ya Allah berikan kemampuan rasa ridho apapun takdir yang kau berikan kepada diri. Saya sedang mempersiapkan diri untuk terus berzikir gitu. Sambil kita tetap terus berpikir. Baik. Apa solusi apa? Sampai saya menghubungi dokter ganti. Saya udah nekan dokter itu. Dok, ini kenapa kok sampai belum diketahui penyebabnya itu apa? Rasa sakit itu gitu. Karena Ya. itu sifat manusia juga Iya, jadi itu pikir kemudian cari informasi lebih lanjut, dokter yang lebih yang mengetahui tentang itu. Itu yang dilakukan sambil ikhtiar dilakukan. Kita juga ngamalin zikir, doa-doa tertentu. Tapi kan
Gimana nih? Akhirnya berkat zikir dan doa itu, alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Alhamdulillah. Jadi bisa di-share biar kita juga dapat Ya, gambaran. sebenarnya itu bukan mengkhususkan ya, karena itu memang secara rutin memang sudah dulu itu dirutinkan, bukan karena sakit saja diaturkan. Tapi Baik. salah satunya adalah ketika kita dalam keadaan sulit, saya mengamalkan dari guru saya. Apa itu? Memasrahkan seluruhnya kepada Allah. Yang dibaca adalah la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan apapun kecuali apa yang Kau berikan. Gitu aja. Ya Allah, berikan yang terbaik atau apapun. Jadi saya ingin berusaha meringankan beban itu dengan rasa ridho. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Pejuang langit, bacaan Hauqallah ini menjadi wirid dan zikir yang menjadi senjata Abu. Disitulah hatinya dikuatkan. Baginya, lafaz ini menggugah dan selalu mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah hamba yang lemah. Segala daya dan upaya tidak akan bisa terwujud kecuali atas izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi ingat akan nasihat guru saya agar memperbanyak zikir Hauqallah ini saat sakit dan menghadapi segala ujian. Karena Rasulullah pernah mewasiatkan bacaan ini kepada sahabatnya Abdullah bin Qais. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah engkau kuberi tentang salah satu tabungan atau simpanan dari simpanan-simpanan surgawi?" Abdullah bin Qais menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Ucapkanlah, la haula wala quwata illa billah." Dalam kesempatan lain, Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaih, maka Allah akan mengangkat darinya 70 pintu bahaya dan mencegah kefakiran darinya." La haula wala quwata illa billah bukan sekedar untaian kata, tapi pengakuan penuh, ketundukan, dan kepasrahan bahwa segala urusan hanya bisa digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah beban hati Abu menjadi ringan, karena Abu berserah bukan menyerah, dan Allah yang maha menyembuhkan. Allahu Akbar. Wah, hati-hati ya di jalan ya. Ini nih batunya nih. Wah, ini si ganteng. Hati-hati ya. Nah, jadi Abu, Umu, abis ini kegiatannya bakalan ngapain? Kan ini hari Jumat, Baik. kita akan ada bersih-bersih. Wah. Kita ada BRTT di sini. Bersih, rapi, tertib, teratur. Masya Allah. Itu rutin dan semua santri terlibat di dalam acara ini. Saya Ini boleh sudah ikutan mulai. nggak nih? Iya, kalau Boleh saya mau banget, siap-siap dulu nih ayo. Mas ya, karena jam 1 juga ada pengajian khusus muslimah. Oh, berarti Saya Umu siap-siap. misah dulu ya Ya, berarti ya? Umi Iya. persiapan untuk pengajian. Nah, pejuang langit, sekarang saya sama Abu lanjut ngobrol sambil ikut kegiatan rutin bersih-bersih bersama santri. Bismillah. Abu, jadi kan alhamdulillah sekarang Umu udah diberikan kesembuhan. Alhamdulillah. Udah bisa Barakallah. beraktivitas seperti Iya, biasa. iya. Namun walaupun pakai alat nih, gimana perasaannya Abu? Apakah menganggap ini suatu rezeki dari Allah atau merupakan cobaan juga? Ya, ini bagian daripada ujian hidup lah. Ya. Hidup ini tidak akan lepas dari ujian. Baik. Dan sesungguhnya ujian yang Allah berikan itu kami memahami adalah untuk menguji iman. Ya. Jadi dalam keadaan Umu seperti ini, karena kami di awal nikah kita sudah bertekad Baik. 2 hal saja yang harus tertanam oleh diri kita di rumah tangga. Kita harus terus memperbaiki diri. Baik. Yang kedua harus bermanfaat untuk orang lain. Maka setelah Umu sembuh, sudah mulai aktivitas, ayo Bun, kita lanjutkan perjuangan di awal nikah kita. Untuk senantiasa memperbaiki diri dan terus menebar manfaat. Baik. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Ya, Umu siap, saya tanya tuh, Bunda siap? Udah siap. Ayo kita mulai lagi. Para santri sudah nunggu. Waktu itu udah waduh, cemas juga di sini. Kecemasan yang luar biasa. Para santri juga mulai semangatnya menurun karena Abu udah jarang di sini, selama 2 pekan udah nggak di sini. Ya. Ya, kajian banyak ditinggalkan, jadwal-jadwal di luar Abu cancel semua. Ya, yuk jamaah sudah nunggu, kita mulai lagi.
Terus Umu bilang, terus ini gimana? Kan ada pompa di sini. Betul. Insya Allah itu harus jadi bagian daripada takdir yang Allah berikan. Sudah nggak perlu dipikirkan, kita sudah konsultasi dengan dokter, ternyata nggak bisa dilepas. Itu juga dokter ngasih tahu sudah terima, itu bagian daripada tubuh yang harus diterima katanya, udah menjadi bagian dari tubuhnya. Ya, ya. Sudah, ayo bismillah. Pejuang Langit, kata Umu, sejak sebelum menikah memang ia sudah memiliki beberapa riwayat penyakit. Namun begitu, Abu tetap meminangnya dan menerimanya dengan sepenuh hati karena Allah Azza wa Jalla. Bagi Abu, pertemuan mereka adalah takdir karena keduanya memiliki tujuan yang sama agar berguna di jalan Allah. Ini bukan sekedar ucapan. Pesantren inilah bukti dari cinta dan keikhlasan itu. Tanah warisan milik Umu dibangun dengan dana pribadi Abu dari hasil jerih payahnya bekerja. Masya Allah. Masya Allah nih, pejuang langit. Sesuai kata Abu tadi ya, di mana setelah kesulitan selalu ada kemudahan, Abu ya. Insya Allah. Insya Allah. Akan diiringi dengan kemudahan. Nah, yang penting kita tetap berikhtiar, bersabar, dan kita ikhlas terhadap ridho dari Allah tadi ya. Dari Ketentuan dari Allah, Masya Allah. Nah, sekarang kita bantuin Umu untuk persiapan pengajian dan bagi-bagi sayur. Tahu nggak Pejuang Langit? Majelis dan pengajian inilah salah satu kegiatan yang ia jadikan sebagai amalannya setelah mendapatkan kesempatan kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pejuang langit, saat ini saya lagi bantuin Umu nih. Kebetulan pengajian ini juga bawa bahan-bahan harian buat di dapur ya, Umu Iya, ya? Mas. Iya, ada sayur-sayuran, Ada sayur-sayuran. begitu. Lauk-lauk yang lain ya. Iya. Ada tempe, tahu, Masya Allah. Nah, Umu, tadi kan saya udah cerita-cerita panjang sama Abu kan. Oke. Nah, sekarang itu saya pengen tahu, Umu. Apa sih yang Umu rasakan nih setelah dapat kesempatan kedua dari Allah untuk bisa sembuh dan beraktivitas lagi? Masya Allah. Ya Mas, jadi mungkin sedikit ini ya, saya sampaikan kalau kan tuh banyak yang jenguk tuh tadi saya sampaikan gitu ya. Baik. Banyak teman-teman lama juga jenguk, yang udah lama bertahun-tahun nggak ketemu, Ya. yang jauh jenguk. Tapi ternyata yang saya ingat itu ternyata banyak dari sekitar tetangga-tetangga itu belum datang gitu, belum kelihatan gitu waktu itu. Nah, dari situ saya ngobrol sama Abu, Bi, dari sekian banyak yang datang itu ada nggak tetangga? Nah, belum kelihatan Bun gitu. Oh, terus kenapa ya kita kok nggak yang jauh aja sampai jenguk-jenguk gitu, mengajakan gitu. Mungkin kita kurang silaturahmi kata Abu, karena kan memang agak terpisah gini ya. Baik. Tetangga dekatnya itu nggak terlalu ada gitu. Iya. Iya, iya. Oh, berarti mungkin saya kurang dekat. Pejuang Langit, ternyata sakitnya itu membuat beliau tidak malu untuk merefleksikan diri dan mengakui kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan mendapatkan rezeki umur, akhirnya Umu gunakan sebaik-baiknya untuk membangun silaturahminya secara brutal, terutama dengan tetangga dekatnya. Nah, jadi pengajian ini yang Umu pimpin ini, apakah salah satu wadah untuk mendekatkan Umu Iya. dengan warga sekitar Iya, lagi? Betul. Dari dulu juga Abu memang inginnya agenda-agenda di sini ya bisa memberikan manfaat gitu, Mas. Terutama buat yang dekat-dekat dulu, termasuk pengajian ini. Makanya Jumat siang, karena kalau pagi masih ada agenda biasanya. Baik, jadi jemaah-jemaahnya, ibu-ibu pengajian juga warga sekitar juga? Ada sekitar juga. Oh, alhamdulillah. Wah, luar biasa nih. Ternyata itu berupa teguran dari Allah juga ya. Betul. Yang alhamdulillah Umu bisa terima dengan baik. Iya, alhamdulillah. Ingatnya ke sana. Alhamdulillah. Jadi sekarang gimana? Hubungan dengan Alhamdulillah. jadi lebih dekat ya? Alhamdulillah lebih dekat gitu. Kita ikut juga agenda mereka, mereka juga ikut agenda kita juga, alhamdulillah. Siap. Gitu. Nah, tadi kan udah ngomong nih bawa sayur-sayuran. Pertanyaan sekarang Umu. Jadi ini semua datangnya dari mana? Dan untuk siapa? Masya Allah. Ya ini memang inisiatif dari jamaah Al-Ifah gitu ya. Jadi ada komunitas khusus muslimah Al-Ifah namanya. Nah di situ memang ada member-membernya. Jadi ada grupnya. Kita share nih setiap hari Jumat siapa yang mau
berbagi untuk para jemaah kajian ini gitu. Oke. Dan udah mulai ngelis tuh Mas, kayak kemarin juga saya kangkung berapa ikat, tempe berapa gitu. Oh, jadi ini ibaratnya sukarela ya? Sukarela. Dan nanti kita bagikan lagi. Nah, penjual langit, barangkali inilah salah satu rahasia dan hikmah kenapa Allah memberikan Ummu kesempatan kedua hidupnya. Saya jadi teringat dengan satu hadis yang guru saya sampaikan. Memperbanyak silaturahmi bisa meluaskan rizki dan memperpanjang umur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Pengajian rutin ini akhirnya membuka jalur-jalur penyambung silaturahmi. Allahu Akbar. Lihat penjual langit, bagaimana sibuknya Ummu menyambut setiap tetangga dan jemaahnya dengan bahagia. Masya Allah. Berarti ini udah porsinya udah untuk satu orang Iya, bebas satu ngambil. orang bebas mau ngambil yang mana. Waalaikumsalam. Mama. Alhamdulillah. Naos mah, Abu. ayo. Ya. Ini mau ikut kajian. Oh, ikut Jadi kajian di juga, sini, Masya iya. Allah. Oh, selalu Suka- kesini, suka rutin? Kesini, ya. Alhamdulillah. Jadi di sini ada kajian setiap Selasa, Jumat, itu ada kajian di sini. Baik. Itu banyak juga yang dari warga ikut. Siap. di sini. Nanti saya boleh lihat juga ke dalam berarti? Boleh, nanti dilihat aja. Oke. Iya. Yuk, Ummu. Oke. Uniknya penjual langit, momen pengajian ini tidak hanya untuk menambah ilmu dan juga menyambung silaturahim, tapi juga jadi ladang sedekah bagi jemaah yang memiliki rezeki lebih. Jadi bisa berbagi di akhir pengajian. Masya Allah. Nah, Abu, saya tuh pengen nanya, Abu. Setelah semua ini, setelah cobaan yang silih berganti, Masya Allah. apa yang bisa Abu ambil pelajaran dari semuanya? Insya Allah, mungkin yang paling kami syukuri dari setiap seluruh perjalanan dakwah, perjalanan hidup, khususnya bersama Ummu, bersama RDA ini, adalah istiqomah. Baik. Itu keberkahan yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Siap. Bagaimana kami bisa istiqomah dalam hal pribadi, terus memperbaiki diri, ibadah, sekaligus juga bisa menebar manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba Allah, khususnya para jamaah dan mustami, Baik. yang khususnya yang datang ke RDA ini. Masya Allah. Penjual langit, kini Abu dan Ummu telah mewakafkan dirinya untuk umat. Fokus pada kegiatan yang bermanfaat di jalan Allah. Membangun, mendidik, dan memberi arti. Karena mereka tahu, jika ajal adalah takdir yang pasti, maka biarlah sisa umur ini menjadi amal yang abadi. Kata guru saya, Rasul pernah berpesan dalam hadisnya, orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian berangan-angan kosong kepada Allah. Hari satu Satu juz? Iya, Wah, ini sekeluarga. satu keluarga? Heeh. Wah, berarti... Besok malam Kamis mau hatam Quran di rumahnya kakak. Jadi Alhamdulillah. selain amalan itu pun di keluarga kita juga kayak ngelis di grup WA WhatsApp tuh. Ada setoran. misalkan- Ada setorannya ya? Iya, Setorannya. itu juga salah satu amalan dari keluarga. Wah, Masya Allah.